Diam. Jadi bawa polisi Pak anak saya. Bantu sekali jadi kayak gini. Sadar sih Pak. Tenang. Ikutin sesuai aturannya ya. Enggak apa-apa. Depan mana? Buru-buru. Iya, Bang, di sini, Bang. Kak. Kita bantu selesaikan. Baiknya gimana ya? Tolong Pak ya Pak. Iya. Jangan apa dipenjarain lagi. Iya. Astagfirullahaladzim. Ibu tenang dulu, tarik nafas dulu yang tenang. Anggota kami mendapatkan informasi dari media sosial bahwa di daerah Rawadeno telah terjadi aksi tawuran. Akhirnya tim segera menuju ke lokasi. Benar saja, tidak jauh tim bergerak ke lokasi, kita mendapatkan diduga pelaku aksi tawuran tersebut. Wah, mantap. Iya Mas, yang bos tajam tadi Mas. Bukti ada bukti ya, dia habis main, habis ngetos. Nih, sisanya 2 orang lagi. Dari pemeriksaan awal, anggota kami menemukan barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam berbentuk celurit. Dan salah satu anggota kami memeriksa handphone anak-anak tersebut. Dah, gas tinggi. Jalan, aturan atu kan. Jalan apa jalan? Jalan. Deh jalan udah. Gas. Terus. Ternyata mereka dengan sengaja merekayasa membuat video atau konten ini. Dengan masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. 2 orang melakukan aksi tawuran, 1 orang memvideokan tawuran mereka, dan 1 orang lagi membuat suara gaduh. Seolah-olah mereka benar-benar melakukan aksi tawuran. Tawuran sama mana lu? Dia ini Mas yang bos aja Mas. Tawuran sama mana? Hah? Mau tawuran sama mana? Sama dia Bang. Dia mana? Itu tuh yang pakai jaket. Itu tuh yang pakai. Kamu dapat sajam dari mana? Gak tahu tuh punya dia. Katanya punyamu. Itu punya dia semua sih kan bongbongan Bang. Hah? Bongbongan kan. Bongbongan gimana? Itu punya dia semua bongbongan. Bongbongan kebacok mati gitu. Itu maksudnya apa? Mau lawan mana kalian tawuran? Kagak, bukan nama lawan mana. Nah, terus? Cuman bikin doang. Itu sajam punya siapa? Punya bocah ini berempat. Hah? Punya bocah berempat. Punya siapa? Punya kita berempat tuh. Punya siapa? Punya kita berempat. Punya siapa? Punya kita berempat. Punya siapa? Hah? Punya siapa? Hah? Punya siapa? Punya siapa? Punya siapa? Hah? Punya siapa? Kita berempat bang. Punya siapa? Ya Allah bang. Punya siapa? Berempat dengan dia bang. Punya siapa? Hah? Please bang, saya nggak bohong. Tadi ngapain? Tadi ngapain? Gituan bocah, bikin gituan. Ngapain? Buat bercanda doang ribut gitu. Hah? Biar apa? Kagak biar kayak bocah gitu bang. Kagak lu mau naikin followers, lu bikin konten. Enggak bang. Katanya mau naikin nama sekolah. Ya namanya samain naikin followers, gak bikin lu Kamu rame. kalau bawa sekolah itu bikin jelek aja nama sekolahmu Konten. itu. Nih otaknya dipakai nih. Hah? Otakmu dipakai gak? Hah? Kamu pikir nama sekolahmu jadi bagus kalau kelakuan kayak gitu? Hah? Mereka melakukan aksi tawuran hanya main-main, digunakan untuk menaikkan pamor sekolahnya dan untuk menaikkan follower di Instagramnya. Kelakuanmu bikin malu sekolah kalau bawa nama sekolah itu. Toh yang prestasi gitu loh, pengen ningkatin nama sekolah mah. Jangan tawuran. Mana yang ketangkap sama kita? Itu kan sama Pak Bina kemarin kan? Ayam apa? Ayam. Oh ini yang nyolong ayam. Ayam apa? Yang masuk ke net, yang sama tim itu. Ini yang nyolong ayam nih.
Ternyata salah satu dari pemuda tersebut pernah diamankan tim Jaguar dengan kasus pencurian ayam. Namun waktu itu karena ada kesepakatan dari pihak terlapor dan pelapor, akhirnya bisa dimediasi mengingat anak tersebut masih di bawah umur. Satu lingkungan RT sama dia yang dia maling nih. Nah, kelakuanmu gak ada yang baik ya. Udah nyolong ayam, bikin konten tawuran lagi. Oh, ini 4 Januari berantem, masuk rumah sakit. Siapa? 22 Januari dia mobile. yang masuk Foto rumah di sakit siapa? motor. Kenapa? Mana? Udah dapet lagi, Pak. Mana bekasnya lihat? Gak ada bekasnya, Pak. Hah? Mana lihat bekasnya? Ini bekas semua ini. Iya. Gak ada kapoknya, Bang. Untuk kita dalami lebih lanjut, anak-anak tersebut berikut barang bukti kita bawa ke Mako Polsek Pancoran Mas untuk ditindaklanjuti. Tim melanjutkan kembali patroli ke wilayah Ratu Jaya. Baru saja tim melintas Jalan Ratu Jaya, anggota kami mendapatkan informasi bahwa di suatu tempat telah diamankan seorang pemuda yang sedang berusaha mencongkel kotak amal. Tim akhirnya segera menuju ke lokasi. Kita khawatir karena warga sudah berkumpul. Jangan dibuka. Nggak apa-apa. Kita lagi tanya dulu. Udah, dulu. Tenang aja nggak? Tenang dulu. Mana hilang? Tenang dulu. Ini orang tuanya. Ya mamanya, Pak. Jangan dibawa ke polisi, Pak. Jalin kamu dulu di jalannya kayak gini. Jangan dibawa ke polisi, Pak. Udah, enggak. Pak RT tadi janjinya sama Pak RT Mansur itu nggak kayak gini. Pak RT Mansur tuh Udah. tapi itu jadi pada begini, jadi rame. Udah, sini. Pak RT Mansur nanti minta dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Diem. Saya juga udah punya dosa. Pak RT Mansur tanggung jawab di akhirat nanti. Enggak. Tolong, Pak, Pak RT jangan dibawa ke Mansur polisi, tadinya Pak. janjinya kayak gini. Udah diem. Diam. Pak, jangan dibawa ke polisi, Pak. Pak RT Mansur tadinya janjinya kayak gini. Ya sadar sih, Pak. Pak. Tenang, Pak. Pak Yasin mana? Udah kita Masalah Sampean bikin masalah. Enggak, saya ngerti Pak, saya salah. Ya udah diem. jangan dibawa ke polisi, Pak. Dibawa ke polisi. Kita selesaikan. Iya. Di sini rame ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak Mansur mana? Pak Yasin. Jawab ini di akhirat. Ini warga kayaknya agak ngurang ya. Kita selesaikan. Ini makanya lagi ingin aja. Kita bantu, ini kita mau bantu. Kita selesaikan di polsek gimana baiknya nanti ya. Ibu dampingi boleh ibu ikut apa Pak? Ibu. Maaf ya. Bu, saya mau perjanjian begini tadi kan. Ya selesaikan nanti Pak RT kita sama-sama selesaikan. Gak apa-apa, ini kita bantu ya. Udah, gak apa-apa. Iya. Enggak Bu, gak apa-apa Bu. Jangan dipenjarain ya, Pak. Enggak, kita bantu, kita selesaikan ya. Iya, Kita selesaikan, kita bantu. Iya, tolong Pak bantu Ya, ya, Pak. Kesian makanya saya, kita Pak. bicarakan nanti ya di kantor ya. Gak apa-apa, kita bantu ya. Agar pelaku dan keluarga pelaku tidak menjadi sasaran amukan warga. Akhirnya dengan bantuan tokoh masyarakat dan aparatur setempat, kita berhasil mengevakuasi pelaku untuk kita amankan. Enggak apa-apain Ibu ya. Saya gituin anak memang hasil saya pedagang kue, Pak. Udah Ibu yang sabar. Tenang. Enggak diapa-apain.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah, ibu tarik napas dulu ya, yang tenang. Saya udah tinggi bulan nih Pak. Ya udah. Iya. Dari pondok gede masa di sini. Makanya ibu yang tenang. Tenang ya. Enggak diapa-apain enggak. Penjara ya Pak ya. Enggak. Minta tolong terima Bapak ya. Iya, enggak. Ini mau ke mana Pak sekarang Pak? Kita ke kantor ya. Polisi. Iya. Gimana Pak? Di ke polsek ya. Enggak, di sana kita dibicarakan gimana baiknya kita ikutin sesuai aturannya ya. Enggak apa-apa. Depan mana? Iya, Bang, di sini, Bang. Bang. Maju dulu motor. Ya Allah, Di, jangan ngapa-ngapa Di. Enggak. Di taruh di iya. Taruh di depan aja, taruh di depan. Taruh di depan aja, depan. Hati-hati ini hati-hati. Iya. Motornya enakan. Enggak, senderan dulu. Jangan. Rumah saya itu terangan. Rumah saya terangan. Iya, Ibu. Rumah saya itu terangan. Kami pun meminta keterangan dari keluarga pelaku tentang kejadian ini. Cerita dia yang gara-gara corona di PKH Pak. Baru kemarin di rumah jangan ada apa. Saya Pak biarin anak sendiri tanpa suami Pak. Sendiri tanpa dagang kue saya. Ini juga pesanan lagi kue. Dengar dia begini saya kan darah tinggi gula Pak. Udah Ibu tenang ya. Tarik napas dulu. Tenang ya. Enggak, anaknya enggak diapa-apain. Kita bantu selesaikan. Baiknya gimana ya? Tolong Pak ya Pak. Iya. Jangan apa dipenjarain lagi. Iya. Astagfirullahaladzim. Ibu tenang dulu, tarik napas dulu, yang tenang. Enggak apa-apa. Kita bantu selesaikan kok, enggak diapa-apain. Saksi ini, tolong saksinya, suruh ikut ya. Oh ini udah punya? Udah anak 2 Pak. Kata nggak punya susu ke rumah saya kasih Pak. Kasih Pak beli susu. Abang ibu tanggung jawab susu Pak. Ini bininya ya Allah banget. Pak nomor saya simpen Pak. Nomor saya simpen Pak. Ayo Pak. Selanjutnya, kami melakukan mediasi dengan tokoh masyarakat, RT, RW, dan keamanan lingkungan. Berarti ini pelakunya warganya sendiri? Bukan. Jadi warga pengontrak. Tapi tinggalnya di RT. Di tetangga RT, saya TKP-nya. Oh, Pak RT TKP-nya. Tempat tinggalnya dia di RT 2, saya RT 9. RT 9. Iya. Nyolongnya di RT 9, dia tinggalnya di RT 2. Keluarganya udah di ini tadi? Sudah saya kumpulin istrinya, terus saya pengen ketemu istrinya, ini anggota keluarganya. Nah, kalau saya korek informasi dia sedikit kurang harmonis rumah tangganya. Nah, terus dia kadang pergi, kadang tinggal di sini. Nah, perginya kemana? Ke orang tuanya di Pondok Gede. Nah, tadi juga datang orang tuanya. Udah datang orang tuanya? Udah. Oke, ya udah gini. Mertua ada. Kalau emang gitu, nanti hasilnya apa? Tetap kita proses dulu. Iya. Kasus pencuriannya itu kan sudah melanggar pidana. Iya. Pencurian. Toh nanti di kepolisian mungkin ada mediasi atau ada perjanjian. Ya kalau ini kan yang jelas yang dicolong Kota Amal ya Pak De? Betul. Ini Hansip saya yang nangkep. Ya, kita nggak tahu itu udah modus dia sering melakukan atau kita nggak tahu karena memang kondisi keadaan kayak gini atau karena kepepet pas hari itu pas apes dia ngambil kan kita nggak tahu. Nanti kita diinterogasi di Polsek, terserah nanti dari pihak Polsek kasusnya mau dilanjutkan atau mungkin ada perjanjian, ada mediasi dengan warga. Pasti maunya kan warga itu nggak tinggal di situ lagi. Iya. Mungkin kita tidak bisa memaksakan untuk itu. Ya, tapi nanti kan dari lingkungan khususnya Pak RT minta, misalkan ada permintaan dan bisa diiyakan ya mungkin nanti ada itulah di Polsek mungkin nanti kita ini. Ya, saya hanya tadi laporan ke Babin Kamtipmas. Kondisi warga kan langsung merasuk. Ya, jadi merangsek ke gang-gang itu ya saya sendiri nggak akan bisa menjamin keamanan dia. Oke, yaudah. Oke gitu aja. Keselamatan. Nanti kita aja dijelaskan ke warganya aja.
jelaskan keluarganya, ini udah ditangani kepolisian. Ya toh nanti misalkan warga menuntut orang itu tidak tinggal di situ lagi, ya nanti kita tetap kita inilah komunikasikan ke pihak keluarga tersangka. Ya kalau memang maunya gitu ya nanti kita itu takutnya dia kembali malah jadi timbul masalah baru. Dari mediasi dengan aparatur setempat, akhirnya ditemukan solusi. Warga tidak menuntut kejadian ini dilanjutkan ke proses hukum. Namun warga meminta pelaku dan keluarganya tidak tinggal lagi di lokasi tersebut karena dikhawatirkan ada beberapa warga yang tidak mau kejadian ini terulang lagi. Dan juga dikhawatirkan bila keluarga pelaku dan pelaku masih tinggal di situ akan mendapatkan sanksi sosial dan itu berdampak negatif bagi pelaku dan keluarga pelaku. Untuk kasus ini ya, untuk kasus pencurian ini walaupun itu duitnya baru berapa itu? 25.000 atau berapa ya? Cuma ini kan udah melanggar tindak pidana itu. Iya, Pak, iya. Mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya, bukan haknya. Cuma Pak RT masih ngasih toleransi dengan syarat Bu, ya Pak RT masih ngasih toleransi dengan syarat Pak RT dan warga di sekitar situ tidak mau melihat anak ibu siapa namanya? Melihat diri kembali ke lingkungan itu. Iya. Dengan maksud apa Ibu? Pak RT takut Terulang lagi. bukan terulang lagi, warga masih ada yang geram, warga masih ada yang marah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya Pak RT minta, ya udah Pak, monggo diatur, dibikin surat pernyataan yang jelas warga sekitar Pak RT dan lingkungan ya tidak, ya isinya sudah tidak mau melihat. Iya, benar, Pak. Akhirnya kita jelaskan kepada pelaku dan keluarga pelaku hasil dari mediasi dengan tokoh masyarakat, RT, RW, dan keamanan lingkungan. Dan pelaku serta keluarga pelaku menerima hasil keputusan tersebut. Pertamina kebakaran. Pertamina RU6 kebakaran. Woi, Pertamina kebakaran woi. Woi, Masya Allah. area kada woi karo godel woi. Panas yakin demi Allah. Warga berhamburan. Pertamina meledak 2 kali. Ini api sudah semakin tinggi dan merambat. Warga sudah mulai mencari tempat yang lebih aman. Ini ledak tabung Pertamina meledak.